warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang teori quantum learning dari mata kuliah teori belajar. Pembelajaran di era modern menuntut metode yang inovatif dan efektif agar siswa dapat belajar dengan cepat dan bermakna. Quantum learning adalah metode yang menggabungkan teknik percepatan belajar, NLP, psikologi, kognitif, seni, dan motivasi. Fokusnya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendorong keterlibatan aktif siswa. Dengan metode ini, diharapkan siswa mampu meningkatkan pemahaman, membentuk karakter positif, serta menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri. Di sini terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan quantum learning? Yang kedua, apa saja prinsip dan komponen quantum learning? Yang ketiga, bagaimana penerapan quantum learning dalam pembelajaran? Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan pendekatan ini? Rumusan masalah ini disusun untuk mengidentifikasi dan memahami konsep dasar quantum learning, komponen yang membentuknya, cara penerapannya dalam proses pembelajaran, serta untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan pendekatan ini dalam konteks pendidikan. Di sini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian quantum learning. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip dan komponen utama quantum learning. Yang ketiga, untuk mengetahui penerapan quantum learning dalam proses belajar. Yang keempat, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam dunia pendidikan. Tujuan penelitian ini dirumuskan agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep quantum learning, memahami unsur-unsur yang mendasari pendekatan ini, mengevaluasi penerapannya dalam kegiatan pembelajaran, serta mengkaji manfaat dan keterbatasannya dalam konteks pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip quantum learning. Menurut De Porter dan Hernacki tahun 2011, model pembelajaran quantum learning terdiri dari 5 prinsip utama. Yang pertama yaitu segalanya berbicara. Mulai dari lingkungan kelas hingga bahasa tubuh guru, kertas yang dibagikan, rancangan pelajaran, alat bantu mengajar, semuanya mengirim pesan tentang belajar. Yang kedua yaitu segalanya bertujuan. Mulai dari pengetahuan serta pembelajaran, semuanya memiliki tujuan. Yang ketiga yaitu pengalaman sebelum pemberian nama. Maksudnya adalah otak kita berkembang dengan pesat dengan adanya rangsangan kompleks yang akan menggerakkan rasa ingin tahu. Olehnya, sebelum proses belajar, siswa akan mendapat informasi tentang nama untuk apa yang akan dipelajari. Yang keempat yaitu akui setiap usaha. Belajar berarti langkah keluar dari kenyamanan. Pada saat mengambil langkah ini, mereka patut mendapatkan pengakuan atau apresiasi atas kecakapan dan kepercayaan diri mereka. Yang kelima yaitu, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Perayaan memberikan umpan balik mengenai kemajuan dan meningkatkan asosiasi emosi positif belajar. Dengan kata lain, kita dapat mengapresiasi para pembelajar atau para siswa dengan afirmasi positif sehingga akan meningkatkan emosi positif mereka terhadap aktivitas belajar. Sedangkan menurut Sugianto pada tahun 2009, prinsip-prinsip model quantum learning terbagi atas 7. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. Dalam proses ini kita dapat mengubah kemampuan pikiran dan bakat alamiah pembelajar menjadi cahaya yang bermanfaat bagi keberhasilan pembelajar. Yang kedua yaitu menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Dalam proses ini kita dapat menyingkirkan hambatan dan halangan sehingga akan menimbulkan suasana yang menyenangkan, lingkungan yang nyaman, penataan tempat duduk yang rileks, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menekankan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran. Dengan ini akan menimbulkan suasana yang nyaman, sehat, rileks, segar, santai, dan menyenangkan, serta tidak membosankan atau monoton. Yang keempat yaitu menekankan kebermaknaan dan kebermutuan proses pembelajaran. Dengan kebermaknaan dan kebermutuan akan menghadirkan pengalaman yang dapat dimengerti bagi pembelajar.
Terutama pengalaman tersebut perlu diakomodasi secara memadai, bisa dari fasilitas maupun kita para pendidik untuk memfasilitasi mereka dalam pengetahuan. Yang kelima yaitu memiliki model pembelajaran yang memadukan konteks dan isi pembelajarannya. Jadi kita harus memadukan antara konteks, yaitu suasana, landasan, lingkungan, dan rancangan yang dinamis dengan isi pembelajaran yang meliputi penyajian, pemfasilitasan, keterampilan belajar, dan keterampilan hidup. Yang keenam yaitu menanamkan nilai dan keyakinan yang positif dalam diri pembelajar. Ini artinya bahwa satu kesalahan tidak dianggap sebagai suatu kegagalan atau akhir dari segalanya. Dalam proses pembelajaran dikembangkan nilai keyakinan bahwa hukuman dan hadiah tidak diperlukan karena setiap usaha harus diakui dan dihargai. Yang terakhir yaitu mengutamakan keberagaman dan kebebasan sebagai kunci interaksi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, di sini kita harus mengakui keberagaman gaya tersebut. Sekian untuk prinsip, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini aku akan menjelaskan tentang komponen quantum learning yang menjadi fondasi dalam membangun proses pembelajaran yang interaktif dan inspiratif. Yang pertama ada unsur anyar. Unsur anyar adalah pengenalan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan cekat, seperti menggunakan media audiovisual, games, atau kisah-kisah menarik yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Yang kedua ada kestabilan. Fokus pada pembangunan suasana kelas yang nyaman dan kondusif untuk belajar. Menciptakan lingkungan yang aman, dukungan positif, dan saling menghargai di dalam kelas. Quantum learning menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh dukungan. Ketiga ada double 6. Double 6 menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Dengan siswa diajak untuk bekerja dalam kelompok kecil, berdiskusi, dan saling berbagi pemahaman. Interaksi sosial ini bukan hanya memperkaya pemahaman, tetapi juga melatih empati, komunikasi, dan kerja tim. Yang keempat adalah sirkulasi plus. Sirkulasi plus menyatakan bahwa siswa belajar lebih baik ketika mereka terlibat secara fisik dalam pembelajaran. Dengan guru mempersilahkan menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan gerakan tubuh seperti bermain peran dan latihan fisik. Quantum learning percaya bahwa tubuh dan pikiran saling terhubung. Oleh karena itu, pembelajaran yang melibatkan gerakan fisik seperti bermain peran, simulasi, atau aktivitas kinestetik dapat memperkuat pemahaman dan retensi siswa. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran quantum learning. Nah, quantum learning seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, merupakan model pembelajaran yang membiasakan belajar menyenangkan yang menggabungkan antara bekerja dan bermain, antara rangsangan internal dan eksternal, dan waktu yang dihabiskan dalam zona aman atau zona nyaman. Penerapan ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa sehingga akan meningkatkan hasil belajar secara menyeluruh. Nah, quantum learning ini menggabungkan sugestologi, teknik percepatan belajar, keyakinan, dan model quantum learning itu sendiri. Termasuk adanya konsep-konsep kunci dari berbagai teori dan strategi belajar. Yang pertama yaitu ada teori otak kanan dan kiri atau Brain Hemisphere Theory. Teori ini dipopulerkan oleh Roger Sperry yang membagi otak sebelah kanan dan sebelah kiri memiliki fungsi dominan yang berbeda. Sebelah kiri yaitu diasosiasikan dengan logika, bahasa, dan analisis, sedangkan kanan yaitu
lebih terkait pada kreativitas, intuisi, dan visualisasi. Yang kedua yaitu ada teori otak triune atau 3-in-1. Teori ini dikembangkan oleh Paul MacLean, di mana otak memiliki 3 lapisan evolusi. Yang pertama yaitu otak reptil atau survival dan insting. Kedua ada otak limbik yaitu emosi dan memori, serta neokortex atau rasio dan berpikir rasional. Yang ketiga yaitu ada pilihan modalitas. Ini merujuk pada preferensi gaya belajar individu, di mana visual berarti dengan melihat gambar atau grafik, auditorial belajar melalui pendengaran, bisa melalui diskusi maupun mendengarkan, dan kinestetik yaitu belajar dengan melakukan, bergerak atau dengan praktik dan eksperimen. Yang keempat yaitu ada teori kecerdasan ganda atau multiple intelligence. Howard Gardner berteori bahwa kecerdasan tidak hanya satu jenis, tetapi ada banyak, seperti kecerdasan linguistik, logis matematis, spasial, musikal, kinestetik jasmani, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Yang kelima yaitu ada pendidikan holistik atau menyeluruh. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa, mulai dari intelektual, emosional, sosial, fisik, dan spiritual secara integrasi. Yang keenam yaitu ada belajar berdasarkan pengalaman atau experiential learning. Konsep ini menekankan pembelajaran yang aktif langsung melalui pengalaman nyata. Siswa bisa melakukan observasi, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi aktif dari apa yang telah dipelajari. Yang ketujuh yaitu ada belajar dengan simbol atau metaphoric learning. Belajar ini menggunakan metafora, analogi, atau simbol untuk menyampaikan konsep yang kompleks dengan cara yang lebih abstrak. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu simulasi atau permainan atau gamification. Ini menggunakan elemen permainan dari simulasi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Nah, dari proses pembelajaran ini akan menjadi efektif dan bermakna apabila ada interaksi antara siswa dengan pendidik atau sumber belajarnya dalam materi, kondisi ruangan, fasilitas, suasana, dan kegiatan yang tidak monoton. Dan quantum learning ini memiliki manfaat, yaitu siswa dapat bersikap positif, termotivasi, memiliki keterampilan yang bisa diaplikasikan seumur hidup, kepercayaan diri, dan sukses atas hasil belajarnya. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, model pembelajaran quantum learning ini bisa menumbuhkan semangat dan menyenangkan sehingga memberikan kesan positif terhadap pembelajaran, sehingga siswa tidak akan tertekan dalam aktivitas belajar tersebut. Sekian untuk model, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Di sini aku akan menjelaskan tentang karakteristik quantum learning. Yang pertama ada berbasis psikologi kognitif. Pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi kognitif, bukan fisika kuantum. Yang kedua bersifat humanistik. Manusia selaku pembelajaran menjadi pusat perhatian, potensi diri, kemampuan pikiran, dan daya motivasi. Dari pembelajaran dapat berkembang secara optimal dengan meniadakan hukuman dan hadiah. Semua usaha yang dilakukan pembelajaran dihargai. Yang ketiga ada bersifat konstruktivitis, artinya memadukan, menyinergikan, dan mengolaborasikan. Faktor potensi diri, manusia selaku pembelajar dengan lingkungan atau fisik dan mental sebagai konteks pembelajaran. Yang keempat ada interaksi bermakna, yang memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna.
dalam proses pembelajaran yang dipandang sebagai penciptaan inteks interaksi bermutu. Yang kelima, ada menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Dalam prosesnya, menyingkirkan hambatan dan halangan sehingga menimbulkan hal-hal seperti lingkungan yang nyaman dan penataan tempat duduk yang rileks. Keenam, ada menekankan kealamiaan dan kewajaran proses pembelajaran. Dengan kealamiaan dan kewajaran menimbulkan suasana nyaman, segar, sehat, dan rileks. Yang ketujuh adalah pembelajaran kuantum yang sangat menekan pada akselerasi pembelajaran dengan taraf keberhasilan. Jadi, segala sesuatu yang menghalangi harus dihilangkan pada satu sisi dan pada sisi lain. Segala sesuatu yang mendukung harus diciptakan dan dikelola sebaik-baiknya. Kedelapan, ada memiliki model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran. Konteks pembelajaran meliputi suasana memberdayakan, landasan yang kukuh, lingkungan yang mendukung, dan rancangan yang dinamis. Kesembilan, ada menyeimbangkan keterampilan akademis, keterampilan hidup, dan prestasi material. Kesepuluh, ada menanamkan nilai dengan keyakinan positif dalam diri pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, dikembangkan nilai dan keyakinan bahwa hukuman dan hadiah tidak perlu karena setiap usaha harus diakui dan dihargai. Yang ke-11, ada mengutamakan keberagaman dan kebebasan sebagai kunci interaksi. Dalam prosesnya, adanya pengakuan keragaman, gaya belajar siswa, dan pembelajaran. Yang ke-12 adalah mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran bisa berlangsung nyaman dan hasilnya lebih optimal. Terima kasih. Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah model pembelajaran yang sangat menarik, menyenangkan, dan terbukti efektif dalam meningkatkan semangat serta hasil belajar siswa, yaitu model pembelajaran quantum learning. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap langkah-langkah penerapan quantum learning di kelas, mulai dari motivasi awal hingga bagaimana cara guru merayakan keberhasilan siswa. Untuk langkah-langkah ini ada 6 langkah, yaitu untuk langkah pertama dalam quantum learning adalah ambang atau apa manfaat bagiku. Pada tahap ini, guru berusaha menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan menjelaskan manfaat nyata dari materi yang akan dipelajari. Contohnya, sebelum memulai pelajaran tentang energi, guru bisa mengatakan, "Anak-anak, tahu nggak kenapa kita harus belajar tentang energi?" Lalu disambung dengan kata-kata seperti, "Karena dengan memahami energi, kita bisa tahu cara menghemat listrik di rumah dan menjaga lingkungan." Dengan begitu, siswa merasa bahwa materi yang mereka pelajari tidak hanya untuk ujian, tetapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Langkah ambag ini menjadi dasar penting agar siswa belajar dengan kesadaran, bukan karena paksaan. Untuk langkah kedua, dalam menciptakan lingkungan belajar yang tepat, dalam quantum learning, lingkungan bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Guru dapat menata ruang kelas agar terasa nyaman dan menarik, misalnya dengan menempelkan poster inspiratif, hasil karya siswa, atau peta konsep berwarna. Mengatur pencahayaan yang baik dan sirkulasi udara yang sangat nyaman, menggunakan musik lembut untuk menciptakan suasana belajar yang santai. Selain itu, guru harus menjaga sikap positif, tersenyum, menghargai, dan memberi semangat kepada siswa. Lingkungan yang nyaman membuat siswa lebih fokus, tidak canggung, dan berani berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Untuk langkah ketiga adalah memupuk sikap juara.
Quantum learning percaya bahwa setiap anak adalah pemenang. Tugas guru adalah menumbuhkan kepercayaan diri mereka melalui pengakuan dan apresiasi. Guru bisa memberikan penghargaan sederhana seperti pujian, tepuk tangan, atau simbol bintang. Yang terpenting adalah membuat siswa merasa diakui atas setiap usaha yang mereka lakukan, bahkan ketika jawabannya belum tepat. Misalnya, guru bisa berkata, "Kamu sudah berusaha keras dan itu luar biasa. Yuk, kita cari bersama jawaban yang lebih tepat." Dengan begitu, siswa belajar dari kesalahan, bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Untuk langkah keempat adalah bebaskan gaya belajar. Kita tahu bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, belajar dengan melihat gambar atau warna. Ada juga yang auditory, lebih mudah memahami lewat mendengar dan berdiskusi. Ada pula yang kinestik, belajar dengan praktek langsung dan bergerak. Guru sebaiknya mengombinasikan berbagai metode seperti menggunakan video, permainan, eksperimen, dan diskusi kelompok. Dengan memberikan kebebasan ini, siswa dapat belajar dengan cara yang paling sesuai dengan dirinya. Hasilnya, mereka menjadi lebih aktif, lebih mudah memahami, dan lebih menikmati proses belajar. Untuk langkah kelima adalah percepatan belajar atau accelerated learning. Pada tahap ini, siswa diajak untuk mengolah informasi secara aktif, bukan hanya mendengarkan. Seperti contoh, guru dapat meminta siswa untuk membuat peta pikiran atau mind map. Terus, menjelaskan kembali pelajaran dengan kata-kata mereka sendiri, lalu melakukan diskusi dan presentasi kelompok untuk berbagai pemahaman. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar memahami dan mampu mengaitkan pelajaran dengan pengalaman mereka sendiri. Belajar menjadi proses aktif, kreatif, dan menyenangkan. Untuk langkah terakhir adalah menggunakan musik. Musik berperan penting dalam membangun suasana hati, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi stres. Dalam quantum learning ini, musik digunakan dengan tujuan tertentu. Ada beberapa contoh, yaitu untuk musik lembut seperti klasik atau instrumental diputar saat membaca atau menulis. Terus untuk musik yang bersemangat digunakan untuk membangkitkan energi saat kegiatan kelompok. Lalu lagu-lagu edukatif bisa membantu siswa menghafal rumus atau kosakata. Dan dengan musik ini, suasana belajar menjadi lebih hidup, santai, dan menyenangkan, jauh dari kesan tegang atau monoton. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas kelebihan dan kelemahan model pembelajaran quantum learning. Salah satu model yang dikenal mampu membuat suasana belajar menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan juga bermakna bagi siswa. Namun, seperti halnya model pembelajaran lain ya, quantum learning ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan pastinya. Jadi mari kita bahas satu persatu. Untuk kelebihan model pembelajaran quantum learning ini aku mengambil dari menurut Shaimin dalam Rahmani dan Muslihah 2020. Karena di situ terdapat beberapa keunggulan utama dari model ini. Yang pertama, quantum learning mampu menghadirkan suasana kelas yang hidup dan penuh energi positif. Karena guru menggunakan berbagai strategi seperti musik, terus permainan, humor ringan, dan aktivitas kreatif lainnya agar siswa tuh merasa rileks. Suasana ini juga membuat siswa biar nggak tertekan, sehingga otak lebih mudah menyerap informasi. Untuk contohnya, sebelum belajar materi baru, guru memutar musik lembut dan mengajak siswa bermain kuis kecil. Hasilnya, siswa tampak antusias dan siap untuk belajar. Untuk yang kedua, ada mendorong keaktifan siswa. Karena quantum learning ini berpusat pada siswa sebagai subjek ya, bukan karena objek. Siswa ini dilibatkan secara aktif dalam kegiatan seperti diskusi, eksperimen, tanya jawab, dan juga simulasi. Karena dengan cara ini siswa tidak hanya mendengar, tetapi juga mengalami dan menemukan sendiri pengetahuannya. Contohnya, dalam pelajaran IPA, siswa diminta untuk melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan teori yang sedang dibahas. Mereka tidak hanya menerima konsep, tapi juga mengalaminya langsung seperti itu. Untuk yang ketiga, ada menghubungkan teori dengan praktek lainnya.
praktek nyata lainnya. Salah satu kekuatan utama quantum learning ini yaitu kemampuannya untuk mengaitkan konsep pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Karena materi yang diajarkan tidak berhenti pada teori, tapi disertai contoh penerapan nyata yang relevan. Contohnya, saat belajar matematika, guru menjelaskan konsep perbandingan dan mengkaitkannya pada resep masakan atau kegiatan jual beli di pasar. Quantum learning ini nggak hanya menekankan hasil akademik, tapi juga pengembangan diri mahasiswa secara utuh. Model ini mengajarkan kerjasama, komunikasi, bertanggung jawab, empati, dan berpikir kritis. Untuk contohnya, seperti melalui kerja kelompok dan presentasi, siswa belajar menyampaikan pendapat, menghargai ide orang lain, serta berani tampil di depan umum. Yang kelima, mempermudah pemahaman materi. Karena dengan variasi metode, penggunaan media, dan kegiatan interaktif, siswa lebih mudah memahami konsep yang sulit. Karena quantum learning ini cocok untuk berbagai gaya belajar, seperti visual dengan gambar atau warna, auditory itu seperti mendengar dengan musik atau diskusi, terus ada kinestik dengan aktivitas dan eksperimen. Contohnya, guru menggabungkan video pembelajaran, diskusi kelompok, dan praktik langsung untuk menjelaskan satu topik. Dan yang terakhir, yaitu kelebihannya ada meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Karena quantum learning ini menanamkan prinsip akui setiap usaha dan rayakan setiap keberhasilan. Karena ketika siswa merasa dihargai, mereka akan semakin termotivasi untuk belajar dan berani mencoba hal baru. Contohnya, setiap kali siswa menyelesaikan tugas dengan baik, guru memberi pujian atau tepuk tangan, seperti itu, atau memberi bintang semangat hari ini, seperti itu. Sekarang kita lanjut dalam kelemahan model pembelajaran quantum learning. Walaupun sangat menarik ya dan juga efektif, quantum learning ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh guru. Contohnya yang pertama, memerlukan persiapan yang matang. Karena guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran lengkap seperti media, alat bantu, dan skenario aktivitas. Persiapan ini jelas memakan waktu dan tenaga dibandingkan dengan metode ceramah biasa. Contohnya, untuk satu pertemuan, guru harus menyiapkan musik, video, atau lembar aktivitas, ataupun alat-alat peraga yang diperlukan untuk pembelajaran seperti itu. Dan yang kedua, menuntut kompetensi khusus dari guru. Guru dalam quantum learning tidak cukup untuk menguasai materi aja, tapi juga harus kreatif, komunikatif, ekspresif, dan mampu membangun suasana positif. Karena tidak semua guru memiliki kemampuan ini secara alami, sehingga dibutuhkan pelatihan dan pengalaman agar penerapan berjalan optimal. Untuk yang ketiga, terbatasnya sarana dan prasarana sekolah. Quantum learning ini seringkali membutuhkan media belajar, alat musik, atau ruang kelas fleksibel. Sayangnya, tidak semua sekolah memiliki fasilitas tersebut, terutama di daerah yang sumber dayanya terbatas. Contohnya, kelas yang padat dan sempit akan sulit diatur menjadi ruang yang interaktif, seperti itu. Dan yang keempat, membutuhkan waktu lebih panjang. Karena banyak aktivitas seperti diskusi, eksperimen, dan perayaan hasil. Quantum learning seringkali memerlukan waktu lebih lama dibandingkan metode konvensional. Dan guru harus pandai mengatur waktu agar semua kegiatan kita berjalan tanpa mengorbankan pencapaian kurikulum. Untuk yang kelima, berpotensi mengganggu kelas lain. Karena beberapa kegiatan dalam quantum learning ini seperti tepuk tangan, musik, atau perayaan kelompok dapat menimbulkan kebisingan yang mengganggu kelas di sekitarnya. Dan guru perlu mengatur volume dan waktu kegiatan agar tidak menimbulkan gangguan lingkungan belajar lainnya. Untuk yang terakhir, tidak selalu cocok untuk semua materi. Karena quantum learning ini sangat cocok untuk pembelajaran yang bersifat praktis, kreatif, dan interaktif. Namun untuk materi yang abstrak atau teoristis, metode ini menjadi kurang efektif dan tidak bisa dimodifikasi. Contohnya, pelajaran matematika tingkat lanjut atau logika formal memerlukan pendekatan edukatif yang sistematis, bukan hanya aktivitas bermain peran. Seperti itu. Jadi, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa quantum learning ini merupakan model pembelajaran yang sangat menarik karena mampu menghadirkan suasana belajar yang hidup, menyenangkan, dan bermakna. Namun, keberhasilan penerapannya sangat tergantung pada kesiapan guru, fasilitas sekolah, dan kecocokan materi pelajaran. Dengan perencanaan yang baik dan kreativitas guru, quantum learning ini bisa menjadi salah satu pendekatan terbaik untuk membuat generasi pembelajaran yang aktif, percaya diri, dan mencintai proses belajar. Sebagai penutup, terdapat satu kesimpulan. Quantum learning adalah model pembelajaran inovatif
yang mempercepat proses belajar melalui suasana kelas yang menyenangkan, interaktif, dan bermakna. Pendekatan ini mengintegrasikan sebagai teori seperti sugestologi, otak kanan kiri, kecerdasan ganda, dan pembelajaran berbasis pengalaman, dengan prinsip utama seperti segala sesuatu berbicara dan merayakan keberhasilan. Quantum learning mendorong siswa untuk aktif, termotivasi, percaya diri, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan sosial. Yang kedua, saran. Agar quantum learning berjalan optimal, dilakukan sinergi dari berbagai pihak. Guru perlu meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan pemahaman terhadap gaya belajar siswa agar dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif. Sekolah harus mendukung dengan menyediakan fasilitas yang memadai, serta memberi ruang bagi guru untuk berinovasi. Sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.